Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ketemu lagi di podcastnya W Bike And Run. Run. Ya, oke. Jadi rencana kita di hari ini kita bersama Bang Feby ini membahas tentang cara mencuci sepeda ya Bang Ya. Feby ya. Ya. Clean. Ini langsung aja Bang Feby. Jadi kalau di soal harga kalau cuci sepeda di W Bike banyak yang beranggapan seperti seperti Cuci harganya mobil. seperti cuci mobil ya. Ya. Jadi mungkin bisa diterangkan Bang Feby kenapa boleh dikatakan cuci sepeda ini harganya sama dengan cuci mobil. Cuci gitu. mobil. Silakan Bang Feby. Boleh. Kenapa harga cuci sepeda itu seperti cuci mobil? Karena kita mencuci part sepeda itu kita bongkar dari sprocket, puli, cranknya juga kita bersihkan. Karena itu memakan keamanan komponen itu sendiri Om. Ya, gitu Kita bongkar semuanya. Karena kalau kita cuma cucinya tidak dibongkar itu tidak bersih. Ya, jadi setelah dibongkar dipasang lagi ya Bang Feby? Dipasang lagi, disetting lagi. Setting lagi ya. Oke. Berarti itu udah masuk bongkar pasang dan setting ulang lagi Setting ya. ulang lagi ya. Karena kalau kita cuci di rumah tuh biasanya teman-teman tuh nyucinya dalam keadaan terpasang semuanya. Pasang semua ya. Terpasang semuanya. Tapi bagian kotor-kotor di sela-sela itu kita nggak dicuci biasanya Om. Yang barangnya terlihat aja kita cuci itu biasanya. Terlihat ya. Iya. Jadi kalau di bahasa Minangnya salek-saleknya nggak bisa dicuci ya Bang Feby ya. Iya. Karena juga kemampuannya teman-teman juga nggak ada, alat nggak ada, nggak tahu cara ngerjainnya. Iya. Oke. Bang Feby. Jadi mungkin kita bagi dua nanti ya segmennya. Boleh. Mungkin cara cuci di sini dan kalau nanti misalnya kawan-kawan nggak sempat ke sini cuci di rumah sendiri ya. Iya. Kita mulai dari cara cuci di sini dulu. Kalau di sini gimana cara proses pencuciannya Bang Feby? Sama itu kita lihat dulu sepedanya, kotornya gimana, Kotornya gimana? tingkat kekotorannya gimana. Kalau sudah terlalu kotor, itu biasanya kita bongkar dari wheelset kita buka Om. Wheelset dibuka ya? Ya, sprocketnya kita buka, kita cuci terpisah. Terus di RD-nya kan ada puli 2 itu, kita bongkar juga, dicuci terpisah. Terus kalau perlu digrease diulang, dan rantai juga kita cuci terpisah. Oh juga digrease ya? Ya, karena ada beberapa puli itu pakai bearing dan yang bus tidak bearing. Ini beda penanganan ya antara yang Ya. pakai puli dengan yang tidak ya? Ya, dan rantai juga kita cuci terpisah karena rantai ini bagian yang paling kotor Om. Rantai ya? Ya, Berarti rantainya dibuka dulu sebelum dibuka dulu dibuka kita cuci dulu. Ya. Oh, itu kalau di sini ya. Terus gimana Bang Feby? Dan baru setelah itu kita cuci frame-nya dulu. Cuci frame-nya ya. Cuci frame dulu sampai bersih, kita keringin. Nanti cuci partnya satu-satu. Biasanya kita gunain tuh kalau yang udah kotor kali itu pakai bensin Om. Setelah pakai bensin, ya pakai bensin, terus kita gunain sabun. Ya. Sabun ya yang salah satu merek sabun lah. Cukup lumayan bersih. Dari sabun itulah kita bisa membersihkan noda-noda minyak, noda-noda bekas gemuk. Kalau di rumah, karena teman-teman cuma gunain sabun aja, nggak tahu kita membersihkan gemuk itu atau noda-noda hitam tuh nggak tahu pakai apa gitu. Iya. Kadang dia hitam atau frame-nya putih, digosoknya aja tuh yang hitam-hitam tuh. Soalnya hitam kayak frame putih, kalau dicuci tanpa dibersihkan dahulu dengan bensinnya, bisa membekas Om, bisa nggak hilang dia gitu. Bisa permanen dia ya? Permanen dia jadinya ya. Oke, ada kedatangan tamu kita Pak Rusdi. Selamat datang Pak Rusdi. Selamat datang Pak Rusdi. Kita lanjut ya Pak Rusdi. Oke. Itu yang yang tentang kalau mencuci ya. Terus kalau cuci kan ada tekanan tekanan Oh, ya, air, kita. tekanan air. Tekanan ya. air. Katanya ada sebagian yang mengatakan kalau air yang tekanan tinggi nggak bagus dicuci. Benar Itu sekali, gimana tuh? benar sekali Om. Iya. Karena banyak juga orang yang di rumahnya kan pakai steam itu Om. Iya. Nyemprot aja, katanya itu nyemprot tuh biar bersih gitu kan. Biar bersih, ya. Tapi tanpa dia tahu air yang kencang itu bisa masuk ke dalam bearing-bearingnya. Dan, di bearing ya dia nggak tahu, katanya udah bersih, bearing masuk air, sepedanya dipakai lagi, gemuknya lama-lama hilang, itu yang bisa merusak bearing Om. Karena harga bearing sepeda sendiri itu ya tahu aja lumayan kan, mahal kan. Tapi orang nggak tahu itu Om.
Taunya dia bawa ke bengkel, udah bunyi-bunyi, setelah kita buka itu dalam udah berkarat Om. Oh iya. Itu bahayanya kalau kita pakai tekanan air tinggi tanpa tahu di mana yang harus disemprot. Jadi sebenarnya air tekanan tinggi bagus untuk cuci ya. Cuma Bagus, kita boleh. harus tahu mana Harus yang tahu harus di disemprot, mana mana yang semprotnya. nggak boleh ya. Ya. Oh, oke. Begitu juga nanti setelah dicuci Bang Febi ini biasanya kita keringkan dengan angin ya. Keringkan Angin juga kompresor. bertekanan ya. Ya. Jadi mungkin sama ya dengan angin dengan tekanan air tadi ya. Ya betul. Harus tahu juga Harus kita tahu ya. juga. Di sela-sela sini ada air nih. Tahu di sini ada bearing. Kita semprot sama angin juga air tetap masuk bagian yang udah sisa itu. Iya, Sama kurang lebih sama bahayanya kalau untuk cuci sepeda tanpa tahu harus di mana yang semprotnya. Dengan tekanan tinggi dan air tekanan tinggi. Iya ya. Kalau di sini cucinya durasinya berapa lama di satu sepeda Bang Febi? Tergantung itu ya. kotornya ya. Kotornya. Kalau kayak sepeda itu biasanya kita pernah nerima full sus Om. Full sus ya. Full sus yang biasa main tanah itu bisa sampai 2 kali cuci. Yang biasa belusukan Ya belusukan ya. Kalau road bike ya frame-nya kecil-kecil aja bersih lumayan cepat sebentar. Itu sekitar setengah jam lah cuci. Mencucinya ya. cucinya ya. Paling nanti prepare untuk bersih-bersih yang lain, sela-sela lap-lap. Lumayan lah makan waktu 1 jam. Lebih kurang antara setengah jam sampai 1 jam. Setengah jam sampai 1 jam. Kalau langsung masuk ya. Ya Tapi langsung mungkin masuk ya. Kalau Kalau antrian ya. tuh lama Om. Nah, sekarang ini ya antara U-brake dan disc brake ini ada bedanya nggak cara mencucinya Bang Febi? Kalau U-brake dan disc brake kurang lebih sama, tapi kalau di disc brake kita ada itu yang untuk bersihin Ada ya. discnya Om. Ini kita ada alatnya. Oh ini dari Ya, dari finish line. ya. Ya. Oh ada khusus ya. alat. Ya, khusus alat. Ya, kalau di U-brake ini ada perawatan di kampas rem ini nggak? Ada. Ada apa ya? Kalau di kampas rem U-brake ini, contohnya nih Om ya, kita ada alatnya di sini. Iya. Kalau U-brake yang ini Iya. kan ada yang namanya siripnya. Sirip ya. Biasanya di sirip ini nih masuk batu, bekas kalau kita hujan itu masuk pasir. Tadi dicongkel ya berarti? Dicongkel, kita dicongkel. bersih dulu, kita lap, kita cuci juga. Kadang debu itu numpuk-numpuk. Iya, Apalagi kalau brake line-nya ini karbon Om. Kalau dibiarin kotor, lama-lama ngikis brake line-nya ini Om. Iya, iya. Dan cepat ganti ya dia. Dan cepat ganti. Kita untung. uang Kita keluar ya untung dia. Cuman penggunanya nggak untung. Oke, selanjutnya gimana Bang Bibi? Apa lagi kira-kira untuk saran kawan-kawan yang kalau Bang Bibi? Kalau- yang dicuci nih, yang dicuci. Saran untuk pencucian ini biasanya di grup set Om. Ini kan di antara grup set ini ada yang engselnya nih Om ya. Iya, iya, Untuk dia bergeraknya. Kalau sebagusnya setelah dicuci dan disemprot air, setelah cuci dan dikeringkan gitu kan, kita kasih pelumas lagi paling tidak minyak di RD-nya juga minyak untuk menjaga lancarnya Om. Kalau enggak lama-lama dia bakal kaku lagi. Jadi nggak sekedar cuci aja ya. Ya nggak sekedar cuci Nanti aja. masuk kita ke rantai nih Bang Febi. Kalau setelah dicuci kan rantai dilepas ya. Ya, rantai Jadi dilepas. dipasang lagi ya. Itu berarti kan apanya pelumas rantainya akan berkurang ya. Pelumas Ya, rantainya kalau di sini kita kan pakai finish line juga ya. Finish untuk line kita, ya. Ini ada dua nih Bang Febi, ada dry, ada wet. Ini gimana kira-kira apa bedanya? Kalau yang dry ini biasanya penggunaannya untuk main city bike Om. City bike ya, City berarti bike, ya. daerah yang bersih-bersih berarti ya. Ya bersih-bersih karena dia kalau kena air dia bisa langsung hilang. Bisa sih dipakai dibawa, tapi ini harus dibawa terus. Ah ya, Ketika- harus agak cepat anunya ya, Ya pemakaiannya sekitar ya. 20 sampai 30 kilo nanti Ditetesin penggunaan lagi ya? ya dipakai lagi. Nah, kalau Dan yang hijau kalau yang hijau ini penggunaannya untuk cuaca ekstrim Om. ya ekstrim ya. Ya, kalau yang merah tadi ini dipakai dia nggak kotor rantai. Rantai nggak kotor? Nggak kotor. Peminatnya banyak karena dia nggak kotor rantai, tapi karena dia minat itu nggak tahu penggunaannya, keluhannya bunyinya kasar. Sebenarnya pemakainya harus lebih Sering. Lebih sering Ini lebih ya. sering Iya, ya. iya. Kalau yang wet ini, Yang wet. kita bisa gunainnya kayak minyak rantai biasa. Dia bisa kalau kena hujan dia tetap masih aman, cuaca panas masih aman. Cuman dia bisa kotor. Di sprocketnya ini agak kotor kayaknya. ya, Agak mungkin. kotor di sprocketnya dan di rantainya juga, tapi tidak sekotor chain loop biasa. Oh iya iya. Masih Beda lebih juga. menjaga dia. Lebih menjaga ya. Cuma ini pemakaiannya frekuensinya mungkin nggak sebanyak ini ya. Enggak, ini bisa sekali kita sehari kita mau pakai goes, pakai bisa. Oke Bang Febi, ada yang bilang ini kalau cara kasih pelumas ini gimana Bang Febi? Kalau chain ini yang
Kalau yang ini biasanya tuh ditetesin aja Om. Ditetesin di daerah mana tetesin? Per link. Oh, per ini link. kan ada linknya nih. Iya. Ada linknya nih. Berarti di sini ya? Ya di linknya. Kalau yang netesin di sini gimana Bang Febi? Oh nggak boleh Om. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena kalau netesin langsung di sana, kalau yang kayak gini masih aman lah. Masih aman ya, kering ya? Ya kering masih aman. Yang cairan yang kayak gini ya masih aman. Tapi ada yang spray Om. Yang kayak gini botolnya. Iya. Tapi dia spray. Disemprotin. Itu banyak juga orang ke teman-teman yang pakai, tapi langsung disemprotin sana. Ke Tuh. sprocket ini. Ya itu sangat berbahaya. Apa bahayanya itu? Bahayanya itu minyak bisa masuk dalam bearing. Sama kejadian air tadi, karena kalau minyak lebih cepat menghancurkan gemuknya Om. Jadi nggak disarankan di sini ya? Nggak disarankan. Harusnya di sini ya? Iya betul. Oke. Lanjut Bang Febi. Jadi itu cara pencucian di W-Bike ya? Ya. Mungkin ada yang lain Bang Febi sebelum kita masuk. Kalau kawan-kawan nggak sempat ke sini dan cuci sendiri di rumah. Mungkin ada yang lain Bang Febi. Kalau yang apa yang kita cuci di sini apa kira-kira kelebihannya lagi? Paling itu udah masuk semua Om. Kita soalnya kita bongkar semua kan. Bongkar semua. Nanti kita setting ulang lagi. Bagian yang terdalam kita bersihkan. Bagian yang sela paling terdalam kita bersihkan juga. Rantai kita buka. Serasa keringnya kita buka. Itu banyak dulu kalau yang di MTB Om. MTB ya. Kan biasanya main tanah tuh. Ya. Banyak nih yang lengket tuh pasir, tanah. Di situ kita bongkar lagi. Sampai bersih. Sampai pelanggannya nggak kenalin itu sepeda dia. Ini sepeda saya. Iya, saya bukan sepeda saya tadi ini. Gitu. Kita bersihin sampai gitu bersihnya. Iya. Oke, nanti jadi kita lanjut ke yang kedua tadi Bang Febi. Kalau kawan-kawan tidak sempat sini, nanti mereka cuci sendiri di rumah. Apa saran-saran dari Bang Febi ini kalau cuci sendiri di rumah? Saran terbaik itu bagian-bagian bearingnya dijaga, jangan disemprot secara langsung. Ya. Gunakanlah gundar kayak gundar gigi atau kuas untuk yang lembut ya berarti. Yang lembut ya. Dicuci sela-sela yang bagian yang dekat-dekat bearing gitu kan. Jangan sampai menggunakan benda-benda tajam yang bisa merusak kayak seal bearing atau alat itu sendiri. Gunakan barang-barang yang lebih lembut yang bisa digundar bagian-bagian kayak RD, FD, RD. Itu kan kayak gini nih. Kayak ini kan merek SRAM Red ini. Bahannya titanium Om. Kalau kita gosoknya pakai yang keras itu bisa merusak RD-nya sendiri. Uang keluar lagi. Uang keluar lagi. Oke, mungkin di rumah kalau proses setelah dicuci kan biasanya dikeringkan ya. Kalau di sini kan kita pakai angin ya. Kalau di rumah kan kadang ada kawan yang nggak punya angin ya. Gimana cara anunya? Bisa kita gunain itu namanya kain kanebo. Oh, kayak cuci mobil itu ya? Ya, cuci mobil atau handuk dan atau juga microfiber. Nah, tapi sebelum kita selesai mencucinya untuk mau dilap itu boleh diberdirikan sepedanya Om. Diberdirikan? Berdirikan ya. Yang mana? Yang ban ini di bawah, ini di atas. Oh, berarti ban tegak. Ban depan ke atas. Karena ada beberapa frame itu yang bagian kalau kita nyiram air, dia masuk ke dalam frame. Gitu di sini ada lubang air. Di sini ada fungsinya itu ya. Ada yang ada lubang air, ada yang enggak. Kalau enggak ada lubang air tuh biasanya frame-nya kedap. Enggak ada lubang untuk masuk air. Kalau biasanya aman berarti. Aman. Ya. Biasanya frame-frame yang alloy itu. Jadi setelah dicuci diberdirikan sepedanya supaya air yang ada di dalam jatuh lagi keluar ya. Didirikan beberapa saat ya. Baru dilap pakai microfiber atau kanebo tadi ya. Boleh. Itu lebih aman untuk kerjain di rumah. Kalau nggak punya, ya kan nggak semua teman-teman punya kompresor di rumah. Iya. Ya mungkin bagi kawan-kawan yang nggak sempat kesini silahkan cuci sendiri mungkin. Kalau nggak sempat kesini boleh dijemput bisa. Boleh dijemput ya. Bisa. Oke Bang Febi, sebelum kita tutup tentang cuci ini, ada kira-kira yang disampaikan atau saran untuk pencucian ini Bang Febi? Silakan Bang Febi. Kalau sarannya nyuci itu, misalnya kita di sini gunain bensin untuk membersihkan bagian-bagian yang terlalu kotor. Kalau nggak tahu menggunakan di rumah jangan digunakan. Biasanya kan tuh ada teman-teman ngelihat kita nyuci, bersihnya pakai bensin kayak gini. Tapi di rumah nggak tahu dia itu main siram-siram aja, main semprot-semprot aja. Nanti ngadunya ke kita. Ini udah saya coba bersih malah rusak katanya kan. Ya karena nggak tahu, sebaiknya tidak dikerjakan di rumah. Kalau selagi masih cucinya pakai sabun, gundar, pakai kuas, masih aman di rumah. Aman ya? Ya aman. Kalau mau cuci sendiri di rumah lebih baik secara sederhana aja. Secara sederhana gimana dia nyuci motornya aja lah. Iya, Itu aman. Oke.
mungkin itu kawan-kawan udah lebih kurang 15 menit ini kita bahas tentang cuci. Mungkin di lain kesempatan Bang Febi kita bahas lagi tentang yang lain. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jadi mungkin pengetahuan kita di W Bike nggak seberapa ya, tapi kalau kita berbicara dengan yang kita tahu ya, Om ya, yang kita sesuai dengan kerjakan. pengalaman kita. Yang terbaik kita kerjakan. Ya, dan kita tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangi ya, Bang Febi ya. Kalau ada rasa bermanfaat, silakan. Ya. Kalau ada saran boleh juga komentar di videonya langsung. Oke, ya. Kita terima masukan. Iya. Oke, mungkin segitu dulu podcast kita kali ini. Mungkin ke depan kita bahas lagi mengenai yang lain Yang lebih menarik. Yang lebih menarik ya. Dan mudah-mudahan ini semua menambah pengetahuan kita semua. Oke, kawan-kawan semua. Sini dulu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.